Bab 97. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Lalu, pertama. Skill Blacksmith's Legendary Workmanship Level 276,3%. Menghasilkan barang peralatan yang Anda tahu cara membuatnya. Anda dapat membuat metode produksi untuk item baru dengan skill Blacksmith's Legendary Workmanship. Ada kemungkinan tertentu untuk memproduksi barang-barang yang dinilai rare, epic. Ada kemungkinan langka untuk membuat item berperingkat unik. Ada kemungkinan yang sangat langka untuk membuat item berperingkat legendari. Asterisk semua statistik item produksi akan meningkat sebesar 12%. Asterisk ketika item dengan peringkat rare diproduksi, semua statistik akan naik plus 2 secara permanen dan reputasi di seluruh benua akan naik plus 30. Asterisk ketika item berperingkat epic diproduksi, semua statistik akan naik secara permanen plus 4 dan reputasi di seluruh benua akan naik plus 80. Asterisk ketika item berperingkat unik diproduksi, semua statistik akan naik plus 12 secara permanen dan reputasi di seluruh benua akan naik plus 300. Asterisk ketika item yang diberi peringkat legendari diproduksi, semua statistik akan naik secara permanen plus 25 dan reputasi di seluruh benua akan naik plus 1000. Asterisk sesuatu yang istimewa akan terjadi, dengan setiap 5 item legendari dibuat. Saat ini 2/5. Skill Blacksmith's Legendary Breath Level 2, 42,5%. Ketika Anda berkonsentrasi membuat item, kehendak Pakmas Descendan akan mengisi item produksi. Semua statistik item produksi akan meningkat 7%. Ada kemungkinan langka, untuk memberikan fitur khusus pada barang-barang produksimu. Skill produksiku meningkat dari level 1 ke 2, beberapa saat setelah permainan produksi item dengan Euphemina. Selama 2 bulan terakhir, aku telah membuat barang-barang normal, rare, dan epic yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada 2 item legendari. Namun demikian, level skillku mandek di level 2. XP-nya jauh lebih buruk dibandingkan dengan level 1. Namun, XP Blacksmith's Legendary Workmanship hampir 80%. Jika aku terus membuat item dengan sungguh-sungguh, itu akan mencapai level 3. Masalahnya adalah Blacksmith's Legendary Breath. Skill Breath itu acak, jadi sulit untuk meningkatkan pengalaman. Aku melakukan yang terbaik, setiap kali membuat item. Secara khusus, butuh waktu lama, karena aku menghabiskan lebih dari 20 jam memproduksi satu item. Menurut deskripsi Blacksmith's Legendary Breath, itu harus diaktifkan setiap kali aku membuat item. Tapi, konsep konsentrasi, tampak lebih sulit daripada yang aku pikirkan. Dan Blacksmith's Legendary Breath hanya diaktifkan sesekali. Skill Breath itu tidak terpicu, bahkan ketika aku membuat Divine Shield yang legendaris. Oleh karena itu, Divine Shield yang legendaris tidak memiliki opsi tambahan, dan persis seperti yang dijelaskan dalam metode produksi. Aku membuat item legendari, tapi Skill Breath tidak diaktifkan. Saat memikirkannya sekarang, itu mengejutkan. Di sisi lain, ada pedang transendensi diri. Pedang yang dibuat melalui metode produksi pedang panjang biasa menjadi peringkat legendaris. Dan ini bisa dikaitkan dengan skill Breath. Phoenix menggambarkannya sebagai pedang yang muncul sekali setiap 100 tahun. Kunci produksiku adalah apakah skill Breath dipicu. Faktor yang paling penting untuk blacksmith tipikal adalah peringkat item. Normal, rare, epic, dan unik. Mereka membuat barang-barang mereka, berharap peringkatnya akan menjadi yang tertinggi. Itu sama bagi aku. Normal, rare, epic, dan unik. Selain itu, ada peringkat legendari. Aku hanya berharap jika barang yang berperingkat tinggi akan diproduksi. Tapi sekarang, pikiranku telah berubah. Sementara peringkat itu penting, skill Breath juga memainkan peran penting. Jika skill Breath tidak terpicu, aku hanya akan menghasilkan opsi yang disebutkan dalam metode produksi, seperti halnya blacksmith biasa. Namun, ketika skill Breath dipicu, nilainya jauh lebih tinggi, karena opsi tambahan. Petik 1. Bergantung pada opsi mana yang diberikan, item rare yang dipengaruhi oleh skill Breath mungkin lebih baik daripada item epic yang tidak terpengaruh oleh skill Breath. Tentu saja, skill Breath tidak selalu memberikan opsi baru. Itu acak. Tapi, bahkan jika suatu opsi tidak diberikan, kemampuan dasar ditingkatkan. Jadi, itu masih menguntungkan. Mungkin perlu tingkat skill Breath untuk meningkat agar dipicu lebih sering. Selama skill Breath tidak bisa digunakan dengan sengaja, tidak ada cara untuk menaikkan level dengan cepat. Aku hanya harus menaikkannya sambil membuat item. Itu berarti, aku harus terus menggiling di masa depan. Tidak mudah untuk menjadi kaya. Ketika aku melihat skill blacksmith aku, Vanner mendatangiku. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu memperbaiki senjataku? Telah rusak parah terhadap Malakus. Jika kamu memberiku uang. Aku belum pernah mengalami memperbaiki barang dengan tanganku sendiri, sebelumnya. Aku hanya mengabdikan diri untuk membuat barang. Namun, daya tahan beberapa peralatanku telah menurun dari pertempuran baru-baru ini. Tidak ada alasan untuk menolak, ketika Vanner memintaku untuk memperbaiki peralatannya. Han, apakah kamu memiliki alat perbaikan? Tentu saja. Han mengeluarkan sebuah landasan, palu, batu gerindra, dan besi. Namun, landasan dan palu memiliki perbaikan yang melekat pada nama.
Itu adalah pertama kalinya, aku melihat alat perbaikan. Aku bertanya pada Han. Apakah ada alasan untuk membedakan alat ini untuk perbaikan? Tidak bisakah landasan biasa dan palu digunakan untuk perbaikan? Han menjelaskan. Memperbaiki palu dan landasan sekali pakai. Seperti yang kamu katakan, kita dapat memperbaiki barang dengan landasan dan palu biasa. Tapi, kita tidak bisa melakukan itu. Maka, bukankah akan sulit untuk meminta banyak uang perbaikan dari pelanggan? Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mengapa kita menggunakan palu dan landasan sekali pakai? Ini untuk memberi pelanggan kesadaran, jika palu dan landasan harus dikonsumsi saat memperbaiki. Ini adalah jenis gerakan, untuk menekankan kebaikan yang kita lakukan pada mereka. Karena ini, kita dapat membebankan biaya perbaikan yang lebih tinggi. Ini adalah cara menghasilkan uang yang dirancang oleh blacksmith kuno. Dengan demikian, alat perbaikan lahir. Ini adalah alasan, mengapa aku harus membayar sejumlah besar uang untuk barangku yang diperbaiki. Aku sangat menghormati blacksmith. Sangat diinginkan untuk mengeksplorasi cara-cara baru untuk menghasilkan uang. Aku harus belajar dari ini. Vanner memberiku 2 kapaknya. Twin Bloody Access. Peringkat, unik. Daya tahan, 39/500. Attack power, 250. Critical chance, plus 20%. Critical damage, plus 30%. Asteris ada kemungkinan serangan yang konstan 2 kali. Asteris dapat menyebabkan perdarahan saat serangan kritis terjadi. Konten iklan. Ini adalah senjata tukang daging semenanjung kirim, Fang. Jumlah orang yang terbunuh oleh kapak ini sangat beragam. Pembatasan pengguna. Level 200 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 1000. Advance Axe Mastery level 1 atau lebih tinggi. Berat, 700. Vanner mengatakan, jika dia menginvestasikan semua statistiknya ke dalam strength, jadi ini adalah senjata yang tepat untuknya. Tapi, itu aneh. Kekuatan serangan rata-rata senjata tipe kapak lebih tinggi dari pedang satu tangan. Secara khusus, kapak kembar memiliki kekuatan serangan yang mirip dengan senjata besar. Namun, Twin Bloody Access lebih lemah dalam kekuatan serangan, daripada kondisi penggunaan dan peringkat. Tuan Vanner, bukankah attack power kapak ini lebih rendah dari kapak kembar lainnya, dengan peringkat yang sama? Vanner mengangguk. Kamu bisa tahu, itu benar. Ketika aku dibandingkan dengan kapak kembar dengan kondisi penggunaan yang sama, attack power-nya adalah 60 poin lebih rendah. Aku hanya menggunakan ini, karena aku suka opsinya. Tapi sayangnya, serangan Fang sangat sulit. Terus terang, senjata Fang lebih seperti kebohongan. Aku hampir menduga itu adalah bug. Hei, aku seumuran dengan Pon. Mengapa kamu memanggil Pon, dan aku, Tuan? Hah, apakah kamu bercanda? Ini. Appraiser. Aku mengabaikan orang yang tiba-tiba marah, dan mencoba menggunakan Blacksmith's Legendary Appraiser pada Twin Bloody Access. Kemudian, Blacksmith yang menjadi legenda dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item, itu akan ditemukan. Melelahkan. Twin Bloody Access asli. Peringkat, unik. Daya tahan, 39/500. Attack power, 250-380. Critical chance, plus 20%. Critical damage, plus 30%. Asteris ada kemungkinan serangan yang konstan 2 kali. Asteris dapat menyebabkan bleeding saat crit hit terjadi. Asteris menyebabkan confuse ketika crit hit diaktifkan. Asteris skill, konversi asli, akan dihasilkan. Ini adalah senjata tukang daging semenanjung kirim, Fang. Jumlah orang yang terbunuh oleh kapak ini sangat beragam. Bagian sambungan dari kapak kiri diimbangi. Akibatnya, tidak mudah untuk mentransmisikan kekuatan pengguna dan kekuatan kapak, yang tidak dilakukan dengan benar. Tapi, ini adalah perangkat yang disengaja yang dirancang untuk mengubah kekuatan bobot kapak dari waktu ke waktu, untuk membingungkan musuh. Mengklik tombol yang tersembunyi di bawah gabungan, akan menyebabkan jahitan terlibat dan meningkatkan kekuatan serangan. Ini adalah senjata, di mana Anda bisa merasakan kenikmatan mengganggu dan membingungkan musuh. Pembatasan pengguna. Level 200 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 1000. Advance Axe Mastery level 1 atau lebih tinggi. Berat, 700. Anda telah menemukan fitur tersembunyi di item. Insight telah meningkat sebesar 10. Wow. Aku telah menggunakan skill Blacksmith's Legendary Appraiser puluhan kali sejauh ini. Tapi, itu pertama kalinya, aku menemukan fitur tersembunyi. Menari, dan statistik insight-ku naik 10 poin sekaligus. Aku mengepalkan kedua tangan dengan sukacita. Di sisi lain, anggota guild terkejut. Apa, kapak Vanner tiba-tiba berubah? Bukankah itu berubah bentuk? Tidak. Sementara anggota guild terkejut, Vanner gugup. Apa ada yang salah dengan perbaikan? Jika Blacksmith tidak memiliki skill untuk memperbaiki item, daya tahan maksimum item akan turun secara permanen. Vanner khawatir tentang ini. Apakah dia mencoba melukai harga diriku? Apa yang dia lihat padaku sebagai? Bagaimana Blacksmith legendaris bisa gagal dalam memperbaiki barang? Juga, perbaikannya belum dimulai.
Aku mulai memanaskan kapak Vaner. Tang, tang, ciik. Quenching, tempering, dan forging yang berulang-ulang. Kapak yang dipanaskan terlahir kembali. Vaner gugup, ketika dia melihatku memalu tanpa bicara. 30 menit kemudian. Setelah menggunakan batu asah, True Twin Bloody Access sepenuhnya dipulihkan. Aku menyerahkannya ke Vaner dan... Heuk. Vaner ketakutan, ketika dia memeriksa kapaknya yang telah berubah. Vaner. Seruan Vaner membingungkan anggota guild. Jisuka yang telah menonton situasi itu, bertanya dengan mata terbelalak. Apa masalahnya? Vaner menanggapinya dengan suara bergetar. Itu, aku tidak mengerti. Lihat sendiri. Vaner membagikan informasi item tersebut dengan anggota guild. Anggota guild terkejut, ketika mereka memverifikasi informasi. Apa ini? Item sudah berubah. Ini omong kosong. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari bengkel Han. Apa masalahnya, Huhut? Aku menggali telingaku sementara Jisuka menghampiriku dan bertanya. Great, sihir macam apa ini? Petik 2. Sihir apa? Aku menatap lurus ke matanya yang bersinar merah padam dan berkata. Ini semua skill. Skill legendaris yang hanya bisa aku gunakan di Satisfy.